92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Ngobrol dengan santai di Lawang Pari. Ya, Lawang Pari tentunya kalau udah ada dress code biru dongker ini pasti tahu ya Pak. Ya. Tahu mau membahas apa. Wajib tahu ya. Wajib tahu mau membahas apa. Yang tentunya kita karena ini adalah terkait tentang podcast DBHCHT dan untuk juga bisa memutar perputaran ekonomi karena kita juga bisa fleksibel untuk bikin podcast Pak. Gitu. Jadi untuk kita mendatangi UMKM, terus kemudian bisa menyalurkan pesan DBHCHT dan tentunya untuk menghidupkan ekonomi. Gitu, Pak. Jadi yang sudah bersama saya Pin Kriwil, di sebelah kanan saya itu ada Mas Alpa Andromeda. Selamat siang. Iya. Bisa untuk menyapa dulu untuk mendengar Mas. Selamat siang para pendengar dan penonton RSPD Klaten. Semoga diskusi pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya. November N-nya apa Mas? November N-nya satu kalimat aja. Ngerokok ilegal tolong ditinggalkan saja. Wah, itu wis ngerti persiapan ini. Saya setuju persiapan ini. Ganti-ganti terus ya? Tinggal dong persiapan. Oh, persiapan ya. Terus browsing mau kok. Oh, udah browsing Pak. Chat GPT loh. Iya. Terus kemudian di sebelah kanan Mas Andromeda ada Mas Dion Chandra. Monggo untuk menyapa dulu pendengar. Halo semua warga Klaten semua. Saya Dion Chandra dari kantor Biacukai Surakarta. Jangan lupa saksikan kami sampai akhir ya, karena kami akan membahas terkait dana DBHCHT maupun rokok legal secara mendalam. Iya, mantap sekali. Mas Dion, November N-nya apa Mas? Nemu waris neng pinggir kali. Wah, cakep. Memang cakep Mbak. Terusannya lah ngerti. Memang ini agak sedikit deg-degan ya Mas. Yang paling sulit mah ini ya. Ini aja susahnya ini. Susahnya ini kalau tentang DBHCHT mungkin kita udah mempelajari, tapi yang ini ya. Terus kemudian yang tentunya masih kalau di kantor Kominfo tidak asing lagi dengan Bapak satu ini, Bapak keren ini dan Bapak tampan ini sudah tidak asing. Tapi Bapak kalau tampan ya? Iya. Tapi kalau untuk DBHCHT mungkin baru pertama ini. Namanya Pak Andri Hermanto dari Sekretaris Dinas Diskominfo Kabupaten Klaten. Monggo untuk menyapa dulu pendengar. Siap, pendengar. Semoga saya Andi tadi seperti yang dikenalkan, mungkin wajah baru. Iya. Tapi wajah lama. Wajah lama, Pak. Produksi lama. Iya. Wajah baru produksi lama. Iya. Jadi mudah-mudahan mengedukasi, ya harapannya tidak ada lagi rokok ilegal yang beredar. Mulai dari panjenengan nanti nonton semua, mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan bagi kita semua. Itu saja mungkin Mas Alvin. Pak Andi, Bambang Tampan Kominfo ini Pak. Bambang Tampan Kominfo ini. Dan bapak-bapak kita semua. Jadi untuk Pak Andi, November N-nya apa Pak? Nah, tak kembalikan. November tanpa rokok ilegal. Cepet dulu Mas. Cepet dulu Mas. Saya nemu waris Pak. Oke. Berarti kata kuncinya November. Iya, N-nya kan November. Iya, balik lagi tuh Pak. Balik lagi. Gampang banget ya. Jadi untuk tema DBHCHT, podcast DBHCHT di Kabupaten Klaten ini, temanya adalah edukasi cukai dan pemanfaatan DBHCHT di era digital. Jadi sebelum kita masuk ke tema ini Mas, jadi kan ini kan kita udah banyak sekali modus-modus ya untuk penanganan gembor rokok ilegal, khususnya kasus-kasus gembor rokok ilegal. Jadi kan udah meranah ke digital juga.
Dan sekarang tantangannya adalah karena perkembangan teknologi kan ada juga AI, ada juga untuk membantu hal-hal kejahatan. Nah, dari Bea Cukai sendiri, dari Mas Andrew dulu, bisa untuk penanganannya seperti apa? Oh, baik, terima kasih Mas Alvin. Kalau terkait dengan tadi ya, adanya perkembangan teknologi AI dan sebagainya yang digunakan untuk tindakan kejahatan, kalau kita sih lebih fokus ke kita wanti-wanti kepada masyarakat agar kalau mendapatkan informasi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kita perlu juga kritis terhadap apa yang ada di media sekarang, karena kan informasi di media sekarang itu sangat simpang siur gitu. Jadi ya harapan kami juga masyarakat ketika menerima informasi apapun tadi termasuk dengan rokok itu harap diverifikasi kembali. Verifikasi melalui apa? Ya bisa searching terkait dengan aturan-aturan terkait atau bisa juga komunikasi lah lewat akun resmi Bea Cukai atau via lainnya lah. Pokoknya jangan sampai informasi yang ada itu ditelan mentah-mentah seperti itu. Jadi untuk penanganannya ya akhirnya kita kembali kepada masyarakat untuk mengedukasi juga layer belayer untuk menanyakan itu ilegal apa ilegal. Kita kembalikan kepada masyarakat agar jangan sampai informasi itu ditelan secara mentah. Dan geser kepada Mas Dian untuk tambahan ada nggak? Tentunya kami di Bea Cukai sangat ini ya concern terkait adanya rokok ilegal ini, sehingga kami juga sedang melakukan development atau pembangunan sistem-sistem yang dimana bisa memitigasi adanya kebocoran dalam rokok ilegal. Karena apa? Karena memang pada dasarnya kami sudah memiliki sistem yang ada namanya CISA, yang dimana itu bisa dilakukan untuk analisis terkait produksi maupun pembelian pita cukai secara menyeluruh. Nah, namun yang perlu kita sikapi adalah titik kebocoran ini ternyata malah ada di masyarakat yang dimana sering menjual secara online. Nah, sehingga apa? Kan kalau kita tahu sendiri bahwa kalau kita menjual secara online itu platformnya berbeda, tidak bisa kita konekkan karena itu memang platform istilahnya retail ya, platform retail, dan tentunya itu punya swasta, bukan punya pemerintah, sehingga apa? Sehingga kita hanya bisa bekerja sama dengan platform tersebut untuk men-take down apabila kita menemukan adanya rokok-rokok yang ilegal yang dijual melalui platform tersebut. Dan kita sudah ada agreement pada saat nanti muncul adanya rokok ilegal di laman tersebut bisa kita lakukan take down seperti itu. Tambahan lagi Mas buat Mas Dion Mas. Kan Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri Pupaya, itu kan baru mengenalkan IT-nya yang keren. Nah, apakah akan sampai kepada pemberantasan rokok ilegal? Ya, tentunya seperti ini. Kita di Bea Cukai tentunya ada IT-nya di tim kami di IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan itu asas supervisi dari tim Pusintek. Pusintek itu pusat teknologi dan informasi di Kementerian Keuangan. Tentunya kalau Pak Purba ya meningkatkan kualitas dari penanganan cyber, tentunya nanti akan ke-upgrade ke kami juga Mas. Sehingga apa? Sehingga nanti kita harap keseluruhan dari sistem cyber di Kementerian Keuangan termasuk Bea Cukai, pajak dan lainnya itu akan meningkat seperti itu. Nah, tinggal nanti pengaplikasiannya seperti apa dan gimana kita menunggu dulu karena belum ada, ini baru melakukan kajian seperti itu. Oh, berarti ini masih dikaji untuk karena juga baru juga ya. Benar, untuk pengenalan tim IT-nya dari Pak Pupaya sendiri baru dan akan tentunya akan semakin masif untuk pemberantasan rokok ilegal melalui IT juga. Karena yang sudah kita adakan atau yang ini ada namanya aplikasi Sirolek atau sistem informasi rokok ilegal yang dimana sistem itu sudah terkoneksi di Satpol PP setempat. Jadi setiap daerah Satpol PP itu memiliki akun yang sudah kita berikan untuk melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Kenapa kita berikan akun aplikasi kami? Karena kita harap dengan adanya informasi yang masuk di Sirolek itu bisa kita lakukan analisis pre-nya. Jadi sebelum kita melakukan penindakan kita analisis, takutnya kalau tidak ada hal pre-analisis nanti takutnya ya itu tadi kita datang ternyata bukan lah itu banyak disinformasi di situ sehingga kita akan mematangkan saja tempat-tempat yang memang itu
benar-benar menjual rokok ilegal. Jadi kita nanti ada tingkatannya A1, A2, A3 seperti itu. Bukan kertas ya Mas ya, tapi ini sistem informasinya seperti itu gitu ya. Aku bayangin kertas Pak. Ngerti banget. Langsung ya. Bayangin kertas. Satu dua. Lagi Mas, lanjut. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti setelah dilakukan pengumpulan informasi yang dimana dananya berasal dari dana DPH-CHT yang kita lakukan supervisi melalui Satpol PP. Nah, itu nanti akan kita lakukan pendalaman, kemudian analisis. Nanti akan ada kandidat-kandidat nih dari mungkin dari 100 laporan kandidatnya 10 toko. Jadi nggak semua. Karena kalau semua cuma satu bungkus saja ternyata kita datangi nggak ada, udah dijual gitu Mas. Jadi ada kategori-kategori di sini yang dimana biasanya informasi dari masyarakat itu kan masih mentah ya, dari masih mentah nanti kita analisis juga. Kemarin kita juga melakukan pendalaman, ada yang melaporkan ke kita di suatu toko, toko Meksiko ya kita sebut aja ya, toko Meksiko, dia 24 jam. Nah, di mana toko Meksiko itu menjual rokok ilegal. Pada saat ditanyai oleh warga, menantang ceritanya, menantang bahwa aku dodol loh gitu-gitu. Ya nggak tahu karena itu interaksi warga melapor ke kami, melapor ke kami. Ya kemudian ya karena itu sudah viral, ya kita datangi, ternyata tidak menjual. Tapi di situ kita temukan bekas-bekas ada bungkus rokok ilegal. Ternyata bukan dia tidak menjual secara di toko, namun mengkonsumsi. Mengkonsumsi. Iya, dia mengkonsumi rokok tersebut untuk pribadi, informasinya seperti itu. Nah, karena kita tidak menemukan barang bukti, ya sudah kita ingatkan dan kita sudah bilang akan kami denda apabila kita menemukan jenengan menjual rokok ilegal seperti itu. Menarik sekali, ternyata sudah persiapan dari Bea Cukai itu sebenarnya juga sangat masif sekali ya, dan terintegrasi dengan Satpol PP sebagai penegakan hukum di perdanya kabupaten masing-masing, kabupaten atau kota masing-masing. Nah, karena kita membahas digital nih, kan digital ya, jadi kan Komdigi ya. Turunan di kabupaten kan dinas ya. Ini ada Pak Sekretaris. Sebenarnya untuk izin dulu Pak. Kalau sekarang saya bilang izin, ini pimpinan saya. ini saya juga karir, Bro. Takut saya. Enggak segitunya. Itu lebay itu. Jadi Pak Andi, izin Pak, terkait tentang kampanye gempur rokok ilegal yang ada di Kabupaten Klaten ya, mengenai tentang produk digitalnya, bisa disebutkan di tahun ini apa saja Pak? Digital apa? Produk digital. Produk digital. Produk digital yang untuk tahun ini bisa disebutkan apa saja untuk kegiatannya? Digitalisasi. Iya. Ya pastinya berproses ya. Kalau sesuai tusi kita, salah satunya mungkin di Aptika ya, aplikasi dan informatika. Kita selalu mengembangkan walaupun itu by request. Jadi ada satu aplikasi kanal aduan mungkin yang baru-baru ini kita launching pada saat Karnaval kemarin ya, di bulan Agustus. Itu namanya Lapor Mas Bu. Jadi kanal itu malah sudah mengadop teknologi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi itu ada dua platform, satunya di medsos itu kita pakai WhatsApp, mobile, messenger. Satunya itu ada di web base. Mengingat kita tidak mendevelop mobile-nya, kenapa? Mobile dalam bentuk aplikasi Lapor Mas Bu misalkan. Karena mengingat kecanggihan gawai sekarang kan yang namanya sistem operasi itu kan meningkat terus. Ada mungkin HP-HP yang belum terjangkau, masih Android sekian. Dan juga dia bisa multi-platform gitu loh. Ya, makanya sementara kita lakukan di web base. Nah, itu bisa masyarakat mengadu, tidak apapun aduan. Keluhan, mau curhat ya boleh, mau usul ya boleh. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh pendengar atau pemirsa untuk mengadu, ya terutama khususnya dalam konteks hari ini ya rokok ilegal tadi. Itu juga bisa dilengkapi foto dan geotagging di mana letaknya. Kita akan bisa nanti koordinasi juga, tiap OPD itu punya admin. Nah, jadi kita akan berhubungan dengan penegakan perda terkait rokok ilegal, aturan.
admin di Satpol PP juga ada, kita bisa langsung by system, kita lemparkan ke admin sana, bisa ditindaklanjuti. Dan setiap bulan itu memang harapan dari Mas Bub sendiri, setiap OPD itu bergerak cepat. Apapun keluhan yang masuk di aplikasi, khususnya di lapor Mas Bub, itu segera ditindaklanjuti. Nah, harapannya kalau ada masyarakat ingin mengadukan dalam konteks substansi pada hari ini adalah rokok ilegal, monggo nanti tinggal saya di tagging di mana warungnya misalkan, dan fotonya seperti apa itu bisa diupload di menggunakan aplikasi tersebut. Ya, tentunya setelah itu kan akan linear ke Satpol PP ya berarti ya. Betul. Untuk misalkan ada pelaporan rokok ilegal. Betul. Laporan rokok ilegal dan lokasinya di mana? Serok Taparani berarti Mas. Betul. Taparani. Jadi sebenarnya kanal Mas Bub ini adalah kanal untuk aduan masyarakat yang untuk mengeluh tentang fasilitas atau apa, Betul. tapi juga bisa untuk Pengaduan, rokok ilegal, pengaduan rokok ilegal. Rokok ilegal ya Pak. Betul. Nah, ya itu tadi skopnya itu hanya tidak, ya selama ini kan aduan masyarakat ya terkait infrastruktur jalan, terkait jembatan, itu kan infrastruktur umum untuk fasum ya, fasilitas umum juga bisa digunakan untuk ya seperti ini salah satunya untuk pengaduan adanya aktivitas penjualan rokok ilegal. Itu sangat membantu Mas Alvin. Dan posisinya presisi itu. Presisi Ya geotaggingnya tadi. Oh ya siap presisi. Bukan presisi yang lain. Saya mikirnya itu Pak. Salam presisi. Waduh disebut. Kayaknya kalau sama Mas Dion itu udah tahu kan maksudnya. Disebut Memperjelas. Jadi untuk lapor Mas Bub sendiri untuk misalkan ada laporan rokok ilegal, tentunya Satpol PP nggak Pak? Betul. Langsung ke Satpol PP. Dan berarti untuk peran Kominfo sendiri meneruskan itu tadi ya? Ya, atau kita bagaimana? adminnya admin. Atau Admin, kita sering gunakan bahasanya SA ya, super admin. Jadi kita yang mengendalikan seluruh admin yang ada di perangkat daerah, termasuk tadi Satpol PP. Jadi kita hanya bertugas menerima itu kan by system ya. Nanti masyarakat, oh ini ada rokok ilegal misalkan. Tapi kadang masyarakat umum ini kan nggak tahu ini kemana OPD sasaran yang mau dia laporkan itu kemana perangkat daerahnya. Nanti kita yang memverifikasi. Setelah verifikasi, oh ini punya Satpol gitu. Nah kita akan teruskan. Nah harapannya dengan ada satu podcast ini kan juga bagian diseminasi informasi yang ada di kegiatan di Diskominfo. Jadi harapannya juga masyarakat juga paham dan mendapatkan pengetahuan seperti apa penggunaan di lapor Mas Bub juga salah satunya dan bagaimana mekanisme untuk pelaporan. Oh iya siap. Jadi kalau misalkan ada di Dermuang nih Pak, rokok ilegal, tentunya Satpol PP kan juga akan minta bantuan dengan bea cukai ya. Terus kemudian juga aparat terlibat juga, mungkin dari kejaksaan ataupun polisi. Nah itu udah terintegrasi ke sana belum Pak? Kalau sampai saat ini belum ya. Kalau integrasi kita ya koordinasi dengan OPD-nya, nanti OPD-nya mungkin yang komunikasi langsung dengan teman-teman di bea cukai. Mungkin melakukan penindakan kapan kan harus ada penjadwalan juga. Yang jelas kita sudah tahu siapa dan di mana, bagaimana. Tempatnya juga Sherlock tadi. Yang jelas ada buktinya. Kan foto itu kan bisa masyarakat mengadukan, ada foto langsung itu bisa menjadikan bukti. Menarik sekali karena ternyata di Kabupaten Klaten itu sudah ada lapor Mas Bub. Ya. Jadi gimana tanggapan dulu dari Bea Cukai? Baik, kalau tanggapan dari kami mungkin tadi kan informasi dari masyarakat diolah dulu di Pemda setempat ya, dalam hal ini Diskominfo. Nanti dari Diskominfo akan diteruskan kepada OPD terkait. Betul. Dalam hal ini Satpol ya berarti ya? Satpol Oke, PP. Satpol. Nah di Satpol ini atas informasi tersebut bisa langsung mendatangi sebetulnya mereka yang cross check apakah laporan dari masyarakat tersebut memang benar-benar terbukti gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangi langsung ke toko dan mereka bisa membeli barang buktinya. Dan itu dianggarkan dengan dana DBHJAT. Jadi mereka bisa membeli rokok ilegal tadi menggunakan dana DBHJAT. Oh iya.
sebagai barang bukti ya. Oh, sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Bukan Aku rada sebagai kaget. konsumsi pribadi. Agak shock. Begitu. Nah, nanti atas barang buktinya tadi tetap dilaporkan kepada Bea Cukai. Nanti ada serah terima sendiri Satpol ke Bea Cukai atas pembelian barang bukti tadi yang dibeli di tempat yang terlapor tadi ya. Atas dasar itu nanti Bea Cukai memutuskan, oh memang ini sudah ada info A1, artinya A1 info yang betul-betul valid. Nah, langsung diagendakanlah untuk operasi bersama nanti habis itu. Oh, di titik ini terbukti menjual SPM merek ini. Langsung kita agendakan waktu dan kapannya itu diagendakan. Berarti setelah kalau misalkan kita reka adegan ya Mas, Iya. misalkan ada laporan masuk ke dari kanalnya lapor Masbuk, habis itu Satpol dari PP, Kominfo meneruskan ke Satpol PP, Satpol PP akan Mendatangi langsung. mendatangi dan betul, dan bisa reka adegan membeli. seperti itu tadi. Nah, betul. Oh, iya. Gimana Mas Dion untuk tanggapannya dari Mas Dion? Oke, kalau tanggapan saya tentunya ini program sangat bagus sekali, lapor Masbuk ini. Tentunya di kami di Bea Cukai tidak hanya rokok ilegal, kami juga ada namanya trade fasilitator. Ya, jadi kami bisa memfasilitasi misalkan warga masyarakat Klaten yang ingin berinvestasi. Jadi ada pembangunan di sini, kami ada fasilitas namanya fasilitas kawasan berikat yang dimana misalkan masyarakat Klaten itu ingin ekspor untuk tujuan ya untuk impor tujuan ekspor. Itu bisa kami nanti kukuhkan menjadi pengusaha kawasan berikat. Jadi tidak bayar pajak, ini ditunda pada pajaknya. Jadi sehingga nanti pada saat impor aja, nanti pas ekspor juga tinggal ekspor. Jadi tidak ada pungutan sama sekali. Dan ini sudah banyak di Klaten ya Mas. Tentunya sudah banyak, dan kemudian juga tidak hanya mungkin tidak ada itu, kami juga memfasilitasi adanya pabrik-pabrik rokok tentunya. Karena kita lihat potensial Klaten ini menjadi produsen tembakau itu sangat tinggi, karena beberapa lahan taninya itu banyak sekali di Klaten terutama. Sehingga kami bisa memfasilitasi apabila petani-petani tersebut akan melakukan pembuatan pabrik mandiri untuk misalkan ingin membuat rokok kretek, filter dan lainnya, kami memfasilitasi. Seperti yang sudah terjadi beberapa kali, kami melakukan asistensi bersama rekan-rekan di OPD terkait dari Dinas Perindustrian, dan tentunya nanti wajib diterbitkan dulu NIB-nya melalui OSS. Nah, setelah mendapatkan OSS dan NIB, nanti akan lanjut ke proses di Bea Cukai, dan itu gratis semua Mas. Ya, dan kita harap itu misalkan ada yang mau nanya tentang itu ke lapor Mahbub, boleh nanti bisa langsung dikoordinasikan, dan kami membuka sekali misalkan nih Diskominfo mau memberikan juga istilahnya kami akun untuk istilahnya kita ada mengelola bersama, misalkan ke depannya ada pertanyaan tentang rokok ilegal, kita juga bisa lihat. Nah, nanti bisa kita koordinasikan dengan Satpol PP, ini ada lapor seperti ini, gimana mau ditindaklanjuti dulu dari Satpol. Bisa. Nanti kalau sudah misalkan sudah ditindaklanjuti kan langsung kita dapat feedback, kita bisa lihat dulu seperti itu. Itu ke depan mungkin bisa kita menjadi sama-sama mitra seperti itu. Ya, jadi mitra bersama ya. Tadi kita sebutkan kan bisa dari tidak cuma dari OPD yang sinergi ya, tapi lebih ke bisa juga Antar untuk instansi. bertindak secara lebih jauh lagi itu ya. Betul. Jadi sebenarnya dari Mas Dion tadi kan menjelaskan bahwa malah saya berkepikiran gini, karena rokok ilegal kok masih ada, berarti ketika legal masih sulit. Nah, ternyata sudah dijelaskan sama Mas Dion tadi. Karena kita tahu sendiri di berita sudah menyatakan bahwa Pak Purbaya akan memberikan tarif khusus ya, di mana nanti yang usaha-usaha yang ilegal, yang rokoknya masih legal itu bisa mengikuti program tersebut. Kayak tag amnesty bahasanya. Iya. Setelah ada program tersebut silahkan ikut, kemudian nanti menjadi legal dan jangan ilegal lagi. Kan arahnya kan ke sana ya, berarti kesana. gerbongnya juga ke sana. Jadi menarik juga yang terkait tentang hacker coba untuk jebol, ternyata jebol direkrut ya. Ya kan seperti itu juga kan. Jalannya kan seperti itu, tapi dengan step by step dan prosedur tertentu kan tentunya. Jadi gitu Pak Andi, lebih jauh lagi kan kita kan kalau di digital ya Pak. Digital itu kan ada beberapa produk digital seperti podcast ini sekarang dan lain-lain. Apakah ada produk digital lain untuk mengkampanyekan gempur rokok ilegal, Pak? Kalau sementara Kedepannya ya atau yang sudah berjalan bisa?
Bisa diceritakan dulu. Kalau kita ini efisiensi digitalisasi. Jadi ada satu bahasa dari Komdigi itu buat apa banyak aplikasi, tapi yang digunakan ya hanya itu saja. Jadi kan juga tidak efektif ya. Jadi kita pegang azasnya. Jadi ada yang kewenangan sesuai Perpres selama ini, Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Ada aplikasi yang menjadi kewenangan daerah, ada juga menjadi kewenangan pusat. Nah, yang untuk sementara kita hanya memprioritaskan satu, kalau terkait substansi ini ya, ini bisa digunakan ya terkait Permasbuk tadi. Tapi kalau produk aplikasi digitalisasi, kalau untuk setiap sektor itu banyak. Misalkan di Adminduk ada Sakura, ada juga Matur Dokter seperti Halodoc untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi harapan kami untuk penyampaian, apakah itu aspirasi, apakah itu kritik, saran dari masyarakat, pastinya kita yang melayani, ini kita pelayan masyarakat pastinya. Bagaimana menjembatani bridging kita antara masyarakat itu bisa lebih efektif. Ini tidak perlu banyak produk digital sebenarnya. Kita cukup menggunakan satu aplikasi sudah. Nah, harapannya besok kemarin dari Mas Bupati sendiri sudah menyampaikan gimana caranya ke depan untuk data apapun untuk peruntukannya di seluruh OPD, seluruh perangkat daerah itu ya menggunakan satu database yang sama. Jadi tidak silo. Misalkan ada data kemiskinan sendiri, data bantuan sendiri, data ini sendiri. Tapi data ini tidak ada kaidah namanya interoperabilitas. Tidak ada komunikasi antara data. Ya, benar-benar. Nah, jadi makanya harapan kami data-data itu ada di satu portal, satu dashboard besar, satu aplikasi. Mungkin digagas pemerintah pusat sekarang namanya Super Apps. Semua masuk di sana, imigrasi, mungkin bea cukai juga masuk ke sana besok ke depan. Cuma kan untuk membangun itu butuh proses yang panjang ya. Karena tiap karakter daerah itu beda-beda. Itu tidak bisa disamakan Klaten dengan Solo Raya lah, yang terdekat saja. Surakarta ya berbeda karakter. Boyolali juga berbeda. Tidak bisa disamakan. Sleman sendiri ya kita berbatasan dengan Gunung Kidul. Tidak sama dengan kita. Jadi makanya harapan kita ada aplikasi yang lebih efektif dan cepat menuntaskan itu seperti apa untuk langsung ke target dari permasalahan. Jadi fungsinya aplikasi digitalisasi bukan memberatkan ya, tapi itu hanya sebagai alat sebenarnya untuk mempermudah kita mendapatkan mungkin informasi dan diolah menjadi data, diolah menjadi satu informasi. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, Tuh, paham nggak? bahaya. Waduh. Duh, Pripun Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Piendo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita juga.
pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei, Aja. aku. Bagi ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Jene. Oke, tak jalan kok. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocah nomel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa.
juga itu ada satu tindakan. Betul. Ketika ada data gitu. Kalau misalkan ada data kemiskinan yang terkait tentang buruh tembakau, itu kan akan digunakan oleh orang-orang yang untuk program BPHSHT kan menggunakan itu juga kan gitu ya. Penting ya Mas Alvin, maksudnya untuk ekonomi tadi kan betul ya, saya sependapat ya, dengan kita lakukan masif ya kegiatan untuk gempur rokok ilegal ya, itu kan bisa menjaga kestabilan penerimaan dari negara itu sendiri. Negara itu kan bisa untuk dibelanjakan untuk pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan. Ya salah satunya yang paling besar mungkin ya dari sini ya Mas Dion sama Mas Alfa. Jadi harapannya makanya ini masif ya. Dari Diskominfo sendiri, alhamdulillah kita masih diberikan dana bagi hasil dari cukai. Ya kita membuat sesuai dengan tusi kita, yang membuat salah satunya podcast seperti ini. Karena kita lihat ya, saya pribadi aja itu sudah malas membaca. Lebih enak menonton kan. Nah ini yang kita lakukan pada hari ini, kita membuat satu kemasan mungkin satu podcast. Nah, itu kita akan bicarakan permasalahan apapun. Iya. Dan tentunya podcast juga tidak cuman yang menonton, tapi kan tempatnya juga mendukung. Ada pendapatan karena kita kan pasti juga kalau di luar kan muter lagi ekonomi juga Pak. Jadi kan ya memberdayakan UMKM setempat. Namanya kearifan lokal. Iya. Menarik sekali karena programnya ternyata memang dampaknya tidak cuma untuk ditonton, tidak cuma untuk edukasi, tidak cuma untuk masyarakat mengerti, tetapi juga ada pemutaran ekonomi tadi, bergerak secara masif. Nah, kita lakukan selalu di Klaten, dan juga sekalian branding untuk wisata-wisata setempat. Mas Alvin, Mas Kriwil berarti manggilnya. Saya nama udaranya Pak. Betul. Saya terbang dulu Pak. Berarti singkatnya Akri. Aku belum berpikiran mana. Oh, menarik itu Pak. Bisa tak pakai aja. Akri ya. Akri, Alvin Kriwil. Menarik. Betul. Ya kita aji mumpung ini. Mumpung dari teman-teman Bea Cukai ngasih anggaran. Ya sekarang kita memperkenalkan UMKM Klaten. Ada loh Klaten tempat makan kuliner seperti ini, spotnya, view-nya seperti ini, vibe-nya seperti ini kan. Itu juga dibutuhkan. Mungkin pemirsa ya cuma tidak teredukasi dari kaitan di rokok ilegal saja. Iya, tentunya kalau misalkan yang paling dekat ini dengan Bea Cukai sekarang ya Pak. Jadi kalau misalkan udah rapat kan bisa pakai tempat-tempat yang dulu kita pernah podcast di sana. Kan gitu ya Pak. Betul. Jadi kan muter lagi untuk ekonomi khususnya di Kabupaten Klaten. Menarik sekali karena pada hari ini kita mendiskusikan tentang digital. Jadi untuk terakhir Mas, sebagai sekalian closing statement ya. Jadi untuk produk digital harapannya untuk pemberantasan rokok ilegal apa aja? Sekalian closing statement. Baik. Kalau saya melihatnya tantangan kita ke depan itu kan masyarakat itu lebih suka mengkonsumsi hal-hal yang bersifat menarik ya. Dalam hal ini ilmu itu nomor 2. Yang penting yang pertama itu kemasannya. Bagaimana ilmu terkait dengan cukai, terkait dengan rokok ilegal ini kita sampaikan semenarik mungkin tapi tidak terlalu textbook. Bisa melalui tadi sampean adegan-adegan apa itu yang lapor Mas Bro. Oh, lapor Mas Bro. Yang itu loh yang sampean buat di Klaten. Sherlock tak parani. Iya. Dan seperti itu kan enggak tahu ya. Sherlock tak parani OPD mana, Mas? Akhir apa? Enggak ngerti. Besok kita ada sitkom juga, tapi jadi Sherlock tak parani itu sitkom juga. Sitkom ini sitkom. Itu suatu kayak reka adegan terkait dengan rokok ilegal. Jadi dia mengemas informasi terkait dengan rokok ilegal ini secara soft selling lah, bukan hard selling seperti cukai adalah ini bukan seperti itu. Jadi kita kedepankan marketing secara soft selling. Kita kenalkan ilmu cukai, kita kenalkan ilmu rokok ilegal ini secara soft selling, tidak secara hard selling seperti itu. Dan juga karena kita ini kan sebetulnya sudah berjilid-jilid ya membuat podcast seperti ini ya. Menurut saya hal yang perlu ditambahkan itu masyarakat itu belum berinisiatif kalau menurut saya. Bagaimana kita mau menemukan podcast seperti ini? Apa kita mau langsung nyari podcast rokok ilegal? Kan nggak seperti itu. Kita perlu engagement
Ya benar. Yang lebih gitu loh, agar masyarakat mau mengklik ilmu dari sini gitu. Istilahnya agak sedikit ada di jahil adalah caper ya. Agak viral dikit enggak apa-apa. Melalui apa? Jadi kita sebetulnya sudah kalau buku itu kita sudah menyusun berapa banyak chapter, kita sudah menyusun perpustakaan, tapi masyarakat untuk masuk ke perpustakaan itu menurut saya yang perlu kita tambahkan. Apakah bisa melalui kerjasama dengan influencer ataupun dengan artis lokal ataupun seperti apa. Yang penting bagaimana podcast ini bisa menarik konsumen gitu. Kan tidak mungkin kan orang langsung nyari podcast rokok ilegal itu sangat jarang seperti itu. Iya. Kita perlu ada engagement itu. Itu mungkin bisa kedepannya kita koordinasi ya. Ya, siap. Kemudian terkait dengan closing statement mungkin dari kami Bea Cukai menyampaikan bahwa cukai ini memang salah satu penerimaan yang lumayan signifikan karena berdasarkan data itu hampir 10% APBN, pendapatan APBN itu dari cukai. Namun di sini maksud dan tujuan kami tentu bukan untuk mengajak masyarakat merokok karena cukai bermanfaat seperti ya. Tapi kita mengajak masyarakat untuk shifting yang tadinya merokok ilegal. Harapan kami dengan adanya podcast seperti ini, masyarakat bisa tahu dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk dari rokok ilegal, dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi penerimaan negara, dari sisi industri, sehingga nanti ke depannya masyarakat sadar gitu, bahwa ternyata rokok ini memang benar-benar membunuh dari sisi diri, dari sisi industri maupun dari sisi penerimaan negara. Harapan kami seperti itu, ada shifting dari rokok ilegal menuju ke rokok yang legal. Kemudian tadi melanjutkan dari Mas Dion, kami juga menarik para pelaku ilegal agar untuk dapat berusaha secara legal, dan kami siap untuk mengasistensi segala perizinannya sampai dengan jadi. Jadi cukup datang saja ke Bea Cukai, lapor ingin membuat perizinan Bea Cukai, nanti kami akan temani sampai perizinan itu jadi. Dan itu semuanya gratis. Nah, mantap. Ya, siap. Ada lagi yang disampaikan? Sampun. Ya. Geser ke Mas Dion, monggo, Mas. Tentunya kalau sudah dijelaskan tadi sama Mas Alfa Andromeda bahwa yang penting adalah aksesibilitas. Yang dimana aksesibilitas ini dari kami dari Bea Cukai mungkin bisa juga istilahnya berkolaborasi. Misalkan tadi ada lapor Masbub. Lapor Masbub kan juga modelnya web based ya Mas ya. Ya. Dimana itu bisa diakses di dimanapun. Namun juga kendalanya sama dengan kami. Perlunya tadi biar bisa terjangkau sampai masyarakat-masyarakat yang titik terkecil sampai RT RW. Nah, mungkin kedepannya nanti bisa saja dana DBHCHT kan masuk di puskesmas ya, bisa buat pembangunan, pembelian alat dan lainnya. Mungkin bisa dibuatkan satu lokasi yang dimana itu nanti bisa lapor Masbub di puskesmas terdekat. Itu kan bisa Pak, dana DBH kan. Lah, itu kita adanya kolaborasi. Nanti di lapor Masbub itu bisa melaporkan terkait rokok ilegal di suatu sudut di puskesmas. Kalau puskesmas karena dananya bisa dikeluarkan di situ bahasanya ya. Mungkin kalau di kelurahan sendiri sudah ada tempatnya, bisa kita buat framing di situ. Kita buat istilahnya suatu tempat yang memang itu khusus untuk melaporkan istilahnya melalui lapor Masbub. Karena apa? Gitu ya, karena kita terus terang kalau di desa-desa itu mau melaporkan kadang kan punya HP nggak punya sinyal atau nggak punya pulsa seperti itu, sehingga yang paling dekat dengan istilahnya masyarakat yang istilahnya tinggal di pelosok dan lainnya, apalagi Klaten sangat luas, itu ya kelurahan maupun puskesmas, dan itu kan pasti tiap hari didatangi, pasti ada unek-unek masyarakat yang istilahnya ingin disampaikan, namun lah caranya piye pernah di pulsa ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa nanti kita kolaborasikan. Nah, mungkin dana kita juga berharap dana DBHCHT bisa dimaksimalkan, salah satunya menjadi tadi lokasi selain dari pembelian ini obat, pembuatan rumah sakit, mungkin bisa jadi salah satunya dari produk tadi lokasi khusus atau anjungan yang bisa untuk melaporkan hal-hal terkait rokok ilegal maupun program-program Mas Bupati yang lain, seperti itu kalau dari saya. Kemudian menarik juga kedepannya kami selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait termasuk dari Kominfo, Satpol PP untuk tetap menggempur rokok ilegal dan
dimanapun misalkan ada informasi dari masyarakat, pasti kita pastikan akan kita tindak lanjuti, Mas. Nggih. Ya, masyarakat yang ingin WA-nya nanti silakan Mas Andrus. Oke, WA-nya di 0896 980 50.000. Saya ulangi lagi, 0896 980 50.000. Dan itu akan kami rahasiakan identitasnya, Mas. Nah, mungkin juga nanti kegiatan-kegiatan podcast kita ini yang sudah bisa terekam nanti bisa juga nanti kita masukkan iklan di anjungan tadi seperti itu, sehingga apa, masyarakat juga bisa lihat. Atau di Puskesmas pun juga ada TV-TV khusus yang bisa kita lakukan sebagai media publikasi terkait podcast maupun radio yang sudah kita lakukan seperti itu, Mas. Mantap sekali idenya, brilliant sekali dari Mas Dion. Kita geser ke Pak Andi. Monggo Pak untuk closing statement sekali. Ya gaya bersambut ya tadi ya, satu ide yang baik ya. Maksudnya juga itu juga senada dengan Mas Buk. Setiap seminggu 2 kali beliau itu kan memang namanya program Sambung Rasa. Jadi beliau selalu menekankan tidak bisa pada hari itu saat itu juga dengan waktu yang terbatas menerima semua keluhan ataupun masukan dari masyarakat. Jadi makanya beliau selalu mensosialisasikan terkait lapor Mas Buk. Itu sampai ke desa-desa ya, itu seminggu 2 kali. Jadi ya baik juga ya nanti bisa kolaborasi dengan anggaran dari DPHSAT untuk salah satunya sosialisasi tadi, dan yang kedua untuk kanal aduan bisa sampai ke desa. Ya, benar. Ini satu anjungan di pemerintah desa mungkin bisa dimanfaatkan karena memang betul banyak mungkin masyarakat Nun Sewu yang belum tidak punya gadget atau tidak familiar dengan yang namanya gawai ya. Tapi ya harapannya kita ya sebagai Kominfo juga itu salah satu juga tugas kita mengedukasi terkait teknologi. Mungkin closing statementnya digitalisasi itu nyuwun tulung digunakan untuk ke arah positif. Memang ini salah satunya yang positif, mungkin para penonton atau pemirsa atau pendengar bisa mendapatkan pengetahuan atau wawasan. Tergantung framingnya seperti apa. Tadi juga masukan dari Mas Alfa juga bagus. Kita mungkin bisa menerima masukan dari masyarakat, Mas Kriwil. Jadi mungkin spotnya seperti apa atau framingnya seperti apa, packagingnya seperti apa agar menarik untuk ditonton untuk masyarakat, untuk menarik minat lah masyarakat itu untuk bisa membuka. Ya tadi betul, kalau baca dari judulnya saja mungkin diabetes kan mungkin kurang menarik ya. Tapi kita framing bagaimana mungkin kita nanti minta masukan dari teman-teman masyarakat khususnya warga Klaten, masukan nanti seperti apa kira-kira podcast yang akan kita lakukan lagi ke depannya, karena tiap tahun pasti ada, kita akan lakukan sosialisasi itu rutin. Ya gunakan dengan bijak digitalisasi, karena yang namanya digitalisasi itu seperti dua belah mata pisau, bisa dia tajam, bisa dia tumpul. Jadi harapan kami gunakan dengan bijak sama dengan bermedsos, jaga etika, jaga budaya, skill juga harus ada, tidak menyebarkan berita-berita bohong. Pastikan dulu sumbernya dari mana, cek kebenarannya, lakukan verifikasi, validasi kepada orang yang tahu. Dan juga Komdigi kan juga ada satu portal untuk mengecek apakah benar berita ini. Kan itu ada. Nah, jadi itu saja sih pesan kita, bukan closing statement malah ini anjuran. Harapan sih, bukan anjuran, tidak pantas menganjurkan ya. Makruh berarti Pak. Iya betul. Makruh. Mengajak Mirsa untuk lebih bijak menggunakan untuk platform digital. Itu aja sih Mas. Siap. Sebelum kita closing, kita akan baca segmen baca-baca komen yang sudah masuk Pak, yang di TikTok. Alhamdulillah kita sudah dua kali kita viral, 2 kali kita FYP di TikTok Pak. Alhamdulillah ya. Ya, di podcast DPHSAT ini Pak. Karena kita sering podcast akhirnya karena ya, Mas Kriwil mungkin ya. Iya, ya mungkin. Sama Mbak Vivi itu ya. Jadi kita akan baca-baca komen yang sudah masuk termasuk di YouTube juga engagementnya luar biasa Pak. Jadi
yang sudah masuk itu ya ada yang tanya dari akun YouTube ya, dari akun YouTube dengan nama Bluepon Strip X F4GT. Wah, angel tenan. Iki opo? Angel tenan. Tapi akun second itu. Oh ya, second account YouTube, Mas. Biasanya iki loh, Mas. Tanya tentang rokok. Tetangga aku suka nanam tembakau sendiri, dikeringin sendiri, dilinteng sendiri, dihisap sendiri. Ilegal kah? Bisa dijawab, monggo. Oke. Monggo. Baik, Mas sama tadi. Mas Bluepon. Mas Bluepon. Bluepon GT apa tadi? Nggak tahu, Pak. Bluepon aja. Baik, Mas Bluepon, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dapat kami sampaikan bahwa tadi kan tindakan tadi termasuk dia manufaktur rokok. Dia sebenarnya pabrik rokok tapi pribadi. Titik dia legal atau tidak legalnya yaitu ketika ada tambahan manfaat ekonomi. Jadi ketika rokok tersebut ditanam, tembakau ditanam, kemudian di rokok sendiri itu masih aman, masih legal ya, Mas. Nah, berbeda ketika rokok tersebut nanti misalkan dijual ke tetangganya, kemudian dikemas dengan sedemikian rupa. Nah, ketika di situ ada tambahan ekonomi di situ, rokok itu menjadi rokok yang ilegal. Tapi selama rokok tersebut dikonsumsi pribadi itu masih legal, Mas, seperti itu. Jadi untuk konsumsi pribadi masih legal, tetapi kalau misalkan sudah didistribusikan itu harus kena cukai. Betul, kena cukai. Distribusi dalam artian dijual ya? Dijual. Dan juga ngasih temannya kan nggak apa-apa kan, distribusi juga kan? Oh, kalau misalkan ngasih teman? Ngasih teman. Tapi sama saya nambahkan. Ditambahkan, Mas. Jadi begini, konsep dari cukai itu berawal dari tadi. Petani kan produsennya, produsen menanam tembakau itu belum dikenai cukai karena belum masuk barang kena cukai. Pada saat setelah menanam dan dirajang dikeringkan, itu nanti ada peralihan proses, ya kan. Dan nanti output dari petani sebagai produsen adalah menjual barang yang sudah kering. Nah, biasanya dijualnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin bagoran atau yang keranjangan. Nah, itu masih dalam titik itu belum kena cukai karena barang kena cukai. Setelah nanti ada peralihan dari bagoran tadi ke distributor dijual di pasar, itu juga masih belum kena cukai. Jadi kalaupun tadi petani itu melinting sendiri dengan hasilnya dia masih tidak apa-apa. Nah, akan beralih jadi barang kena cukai apabila si petani tersebut mencampurkan tembakau tersebut dengan zat-zat lain, contohnya cengkeh, saos, mur. Jadi ada penambahan barang tertentu terhadap barang tersebut. Namun kalau masih dalam taraf pribadi tadi tidak diperjualbelikan seperti kata Mas Andro, itu tidak masalah. Berarti itu masih secara tradisional pribadi. Namun kalau sudah ada motif ekonomi, sudah dicampur dan itu sudah dipindah tangankan ke orang lain dengan adanya ekonomi tadi, tidak boleh. Tapi kalau cuma ngasih ke teman gitu ya nggak apa-apa, asalkan ya mau ninggali 1000, ninggali 50. Tapi tetap nggak boleh ya kan ninggali 1000, tetap nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya jual beli, ada akadnya. Ada akadnya. Tapi kalau cuma ngasih temannya, coba sih rokokku enak. Nah, tapi kan dalam pandangannya kan, wah, bapak ngerti cocok sesuk aku pas digawe dipesen. Itu nggak boleh. Jadi pada saat jenengan promosi kasih ke teman itu nggak apa-apa. Tapi pada saat nantinya jenengan ternyata enak, jenengan langsung ajukan izin aja buat NIB, langsung ke Bea Cukai, kita langsung kukuhkan jenengan jadi memiliki NPBKC, jadi pengusaha. Gitu. Itu mah nggak apa-apa, jenengan jualan nggak apa-apa. Mantap. Syarat-syarat menarik gitu. Iya, menarik. Jadi kita dorong malah nggak apa-apa, silahkan. Nah, istilahnya cleaning sendiri kalau memang sudah dirasa memang sudah sesuai pasar, langsung ajukan izin. Nah, lebih ke situ kalau kita. Begitu buat Bluepon tadi. Bluepon namanya. Bluepon ya, FGT tadi. Sulit Bapak. Begitu buat Bluepon, jadi tetangganya silakan aja, enggak apa-apa selama tidak dijualbelikan dan
Kalau misalkan mau dijual belikan, langsung hubungi mas-mas ini. Tapi jangan beli sama tetangganya lo tadi loh. Enggak, tidak boleh. Iya ya. Ya, tidak boleh beli. Nggak boleh beli loh. Dukun. Tak boleh. Minta. Kan dimintain tulis kan rugi nih. Jadi pengusaha biar bisa jual beli. Akadnya ya hibah atau wakaf gitu. Iya bener. Terus kemudian ada yang tanya di TikTok, Pak. Di TikTok itu dari Zainal Anjasmara. Ini ada sedikit kritik sebenarnya katanya. Yang toko-toko didatangi tapi yang pabrik aman aja. Gimana ya? Dari Zainal Anjasmara. Monggo untuk ya, terima kasih Mas Zainal. Mungkin gini, anggapan pertanyaan dari yang toko-toko kecil di apa tadi Mas? Di Parani. Oh iya. Kenapa yang gede-gede dikunjungi aman aja? Jadi sebenarnya Bea Cukai di sini kita malah lebih fokus ke perusahaan besar pabrik. Contohnya kenapa pabrik? Kita tadi juga mengeluarkan izin pabrik dan yang sangat kita ketati itu pabrik. Karena apa? Di situ udah ada tertanam sistem kita. Ada kewajiban penempelan CCTV sebelum memiliki izin. Jadi itu ketat banget pabrik itu sebenarnya. Lah, namun kenapa kok yang kecil-kecil ini juga istilahnya didatangi Bea Cukai? Karena demi keseimbangan, Mas. Jadi malah dengan masifnya kita sosialisasi ke warga-warga itu malah melek. Loh, sebenarnya rokok ilegal itu nggak boleh toh. Nah, mereka yang menjual legal itu banyak yang melaporkan ke kita, Mas, kayak lo tonggoku dewe dodolan ilegal tolong didatangi dan lain-lain tolong ditegur. Lah, apabila kita dari pemerintah tidak menegur warung-warung kecil, siapa lagi? Sehingga apa? Sehingga laporan-laporan masyarakat itu kita kumpulkan, kita lakukan pengumpulan informasi dulu ke rekan-rekan Satpol PP. Apakah benar apa yang diadukan dari masyarakat ini itu sesuai dengan daerah masing-masing tentunya. Karena yang paham daerah kan masyarakat Satpol PP ya, kita dan Satpol PP. Jadi nanti Satpol PP akan melakukan pulin namanya, pengumpulan informasi. Oh iya Mas, yang toko ini bener. Nah, nanti ada namanya operasi bersama, yang dimana itu ada Bea Cukai, ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP, itu operasi pasar. Nah, tujuannya bukan untuk menyusahkan pedagang, namun mengamankan pedagang, mengamankan dari penjualan rokok ilegal. Misalkan nih toko-toko kecil tadi tidak menjual, malah harusnya senang karena merasa dilindungi dari kami. Karena yang melaporkan sendiri itu ya rekan-rekan Anda yang berjualan legal. Bukan kami secara inisiatif, wah coba ngecek. Enggak gitu. Kita enggak ada sistem gitu. Karena apa? Enggak ada istilahnya tiba-tiba kita melakukan namanya LI lah di kami itu. Layanan intelijen. Layanan intelijen di toko A toko B tanpa adanya bukti. Itu enggak bisa kami. Harus ada bukti dulu. Lah buktinya apa? Yang pertama pasti contohnya ada sales yang pernah datang ke situ. Nah, beli nggak beli kan kita yang penting udah ada data salesnya ini. Salesnya ketangkap. Sales bilang di toko itu. Berarti kita harus tindak lanjut. Salah satunya seperti itu mengedukasi. Sebelum terlanjut, walaupun ternyata kita cek tidak menjual rokok ilegal, berarti pembelinya sudah paham. Jadi kita edukasi lagi dan berterima kasih atas tidak ikut menjual rokok ilegal seperti itu. Kita datang tuh tidak hanya melakukan penegakan hukum tapi edukasi. Nah, jadi masyarakat yang takut kita datang itu malah kita tanda tanya, loh kenapa takut? Oh, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Apalagi iya, karena banyak yang kita datang itu malah terima kasih dan memberikan informasi yang ternyata malah yang A1 seperti itu. Ya kan karena saking berwibawanya Bea Cukai kalau datang kan mesti waduh nopo ya kan. Saya pernah melakukan operasi pasar, operasi bersama menggunakan baju biru, pakai nemtek. Dan tentunya kalau nemtek kan nemtek Bea Cukai. Saya datang itu langsung kabur penjualnya. Dikira apa? Bang plecit. Dikira apa lagi? Mas Kurku terus dibayar loh. Saya bukan dari bank, saya dari Bea Cukai. Itu cerita dari pengalaman lapangan itu saya kaget. Oh ya juga ya kalau orang-orang bank kalau kedatang itu kan pakai lengan panjang, iya, baju biru. Termasuk Mas Kriwil. Oh iya. Enggak saya. Dan kayak kondangan ini. Iya. Tanya tadi. Kondangan di lewat dulu langsung kondangan gitu. Enggak, Pak. Jadi menarik sekali dan terima kasih tentunya yang
warga masyarakat Kabupaten Klaten secara khusus dan juga secara khusus dan secara umum yang menyaksikan podcast ini, karena yang komen ternyata tidak cuma warga Kabupaten Klaten. Jadi gitu. Jadi karena sempat FYP beberapa hari Pak, sempat FYP, jadi yang komen itu tidak cuma, bahkan ada yang direct message ngasih informasi bahwa di sini itu kan sudah masuk ke penindakan ya. Nanti kita laporkan ke jenengan aja, nanti biar jenengan untuk meneruskan. Jadi kita rahasiakan namanya. Jadi terima kasih atas partisipasinya juga yang sudah komen-komen melalui kanal-kanal kami di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok. Nanti kita juga potong-potong yang untuk menjawab pertanyaan ini ya. Karena ini yang sangat banyak sekali dan masif sekali, yang satu tema, tapi yang lain juga terprovokasi mungkin. Jadi untuk membuka wawasan juga kepada netizen juga, Pak. Jadi terima kasih. Kita tutup untuk pertemuan kali ini dan podcast DBHC kali ini. Sebelum kita tutup, tentunya tidak afdol kalau tidak ada Mas Andro, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, saya ngikut Ibu Sri Mulyani, mantan Menkyu. Janganlah mencintai negeri ini. Iya, mantap. Karena kita tutup tidak afdol kalau enggak kata-kata hari ini. Mas Dian, kata-kata hari ini? Wayah mendung, anginnya gede. Pak De Bude, sesarengan gempur rokok ilegal. Siap. Mantap. Sekarang ini baru pertama ya. Pak Andi baru pertama. Pak Andi, kata-kata hari ini, monggo. Tadi mengutip Bu Sri Mulyani tadi. Saya kutip dari Pak PJ Sekda aja. Dan sering di Mas Bu. Hidup itu anugerah. Syukuri apa adanya. Jadi apapun kendala dan keluhan, mungkin aduan ataupun tantangan dalam hidup kita selama ini, ya tetap tersenyum dan semoga istiqomah. Itu aja. Amin. Terima kasih waktunya yang sudah disediakan pada kami, untuk Mas Alfa juga untuk Mas Dion sudah meluangkan waktu, dan Pak Andi sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Klaten yang sudah meluangkan waktu pada podcast hari ini. Jika Pin Kriwil ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Kata-kata dari saya apa ya? Bingung aku ya. Sing-singkan malah Ayo gempur rokok ilegal. Ayo gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun, Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Piendo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan
Tenis, pacuan kuda, lancar. Oke. Golf, lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku nang kene. Mana? Jene. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh. Yang kocah nom wae. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Halah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mlengge rokok palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama
Musik daerah Kabupaten Klaten.